Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang janinku pesugihanmu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sore itu udara terasa panas dan macet memenuhi jalan depan kampus. Rani baru saja menyelesaikan tugas ketika motornya berhenti tiba-tiba di tengah kemacetan. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi suara mesin hanya tersendat dan mati. Dengan wajah cemas, ia menepi dan mulai mendorong motornya ke arah bengkel kecil yang terlihat di ujung jalan. Tangan dan punggungnya terasa pegal, sementara matahari sore perlahan tenggelam. Di depan bengkel sederhana dengan papan cat pudar bertuliskan servis motor Angga. Ia berhenti dan menarik nafas panjang. Dari dalam bengkel terdengar suara alat ketok dan musik radio pelan. Arga, seorang mekanik muda dengan tangan berlumuran oli, menyambut dengan senyum singkat. "Kenapa, Mbak?" "Mati total." Rani mengangguk dan menjelaskan bahwa motornya tiba-tiba mogok. Arga memeriksa sebagian mesin dengan cekatan, membuka jok lalu menyalakan senter kecil untuk melihat bagian dalam tangki. Rani memperhatikan dari jarak dekat, mencoba memahami, tapi tidak banyak mengerti. Arga terlihat tenang, tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk seolah sudah tahu letak masalahnya. "Akinya lemah, Mbak. Saya betulin sebentar ya," katanya singkat. Sambil menunggu, Rani duduk di bangku kayu di dekat pintu masuk. Di sekitarnya ada bau campuran bensin, oli, dan asap kendaraan yang lewat. Ia memperhatikan Arga yang bekerja cepat tanpa banyak gerak sia-sia. Gerakannya teratur, wajahnya serius tapi tidak kaku. Tidak butuh waktu lama, suara mesin kembali hidup. Rani tersenyum lega. Arga mematikan mesin, membersihkan tangannya dengan lap, lalu menjelaskan pelan tentang apa yang rusak dan apa yang perlu diganti nanti. Semua dijelaskan tanpa istilah sulit, membuat Rani merasa dihargai sebagai pelanggan. "Berapa, Mas?" "Murah saja, Mbak. Tadi cuma kabel dan setelan ulang. 20.000 cukup," jawab Arga dengan nada riang. "Ini, Mas, uangnya." "Terima kasih ya, Mas. Kalau bukan karena bengkel ini masih buka, saya mungkin dorong motor sampai kos." Arga tersenyum kecil. "Kalau mogok lagi, telepon saya saja, Mbak. Nomornya ada di nota ini kok." Ia menyerahkan selembar kertas dengan nomor ponsel di sudutnya. Setelah itu Rani pulang dengan perasaan lebih tenang. Namun di perjalanan, pikirannya masih teringat pada mekanik muda itu. Ada sesuatu dalam cara Arga bicara yang membuatnya merasa nyaman. Bukan sekedar sopan, tapi juga tulus. Malamnya, ketika ia sudah sampai di kamar kos, Rani melihat nota kecil itu dan tanpa pikir panjang menyimpan nomornya di ponsel. Ia mengetik pesan singkat. "Terima kasih ya, Mas Arga. Motornya sudah lancar. Maaf tadi merepotkan." Tak lama kemudian balasan masuk. "Sama-sama, Mbak Rani. Hati-hati di jalan. Semoga nggak mogok lagi." Sejak itu obrolan ringan pun dimulai. Mereka saling bertanya kabar, membahas hal kecil seperti cuaca atau tugas kuliah Rani. Gaya bicaranya sederhana, tidak berlebihan, dan tidak menyinggung hal pribadi. Arga kadang bercanda ringan, membuat suasana jadi lebih hangat. Rani mulai menyadari bahwa ia menantikan pesan dari Arga setiap malam. Ia tidak menganggapnya lebih dari sekedar teman baru, tapi ada rasa ingin tahu yang tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Beberapa minggu kemudian, Arga mengajak Rani makan di warung soto langganannya yang tak jauh dari kampus.
Tempatnya sederhana, dengan kursi plastik dan aroma kaldu yang kuat. Mereka duduk berhadapan, berbicara santai tentang pekerjaan dan keseharian. Aku udah di bengkel itu dari SMA, belajar dari paman, kata Arga sambil menyeruput kuah. Kalau Rani kuliah jurusan apa? Rani menjawab dengan antusias, bercerita tentang tugas akhir dan harapannya setelah lulus. Ia merasa nyaman, karena Arga mendengarkan tanpa memotong atau membuatnya merasa bodoh. Capek enggak kerja terus tiap hari? Tanya Rani kemudian. Arga mengangkat bahu. Udah biasa sih, capek, tapi ya gimana, hidup kan harus jalan. Jawaban itu membuat Rani diam sejenak. Ia melihat cara Arga berbicara, sederhana tapi tegas, tidak dibuat-buat. Dalam pikirannya ia mulai mengagumi keteguhan pria itu yang tampak pasrah, namun tetap bekerja keras. Setelah makan mereka berjalan sebentar ke arah kampus karena Rani ingin mengambil barang di ruang dosen. Langit mulai gelap, lampu jalan menyala satu persatu. Arga menawarkan untuk menunggu. Mereka berdiri di bawah pohon besar di depan gerbang. Suasananya tenang. Rani sempat berpikir sudah lama ia tidak merasa aman saat berbicara dengan seseorang. Kalau motornya mogok lagi jangan panik ya. Saya bisa datang kapan aja kalau dibutuhkan, kata Arga sambil tersenyum. Rani mengangguk sambil tertawa kecil. Tapi semoga nggak sampai mogok terus mas, kasihan kamu bolak-balik. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam kepala Rani terasa berbeda. Ia memikirkan percakapan tadi, yang sederhana tapi hangat. Ia belum tahu apakah ini awal dari sesuatu yang serius. Tapi untuk pertama kalinya, setelah lama sibuk dengan kuliah, ia merasa tidak sendirian. Di sisi lain, Arga pulang dengan motor bebek tuanya, juga tersenyum kecil sepanjang jalan, memikirkan gadis yang sopan dan ramah itu. Malam itu keduanya kembali saling mengirim pesan pendek sebelum tidur. Tak ada kalimat manis, hanya pertukaran sederhana, seperti udah makan, atau besok kuliah jam berapa. Namun di balik pesan itu ada rasa tenang yang mulai tumbuh. Rani menatap layar ponselnya lama sebelum mematikannya. Kamar kosnya sunyi, hanya terdengar suara motor melintas di kejauhan. Ia menarik selimut pelan, tapi pikirannya belum berhenti memutar ulang percakapan mereka. Ia merasa seperti sedang membuka bab baru dalam hidup. Sesuatu yang membuatnya berdebar, tapi juga waspada. Di luar hujan tipis mulai turun, memantul ke jendela kamar. Sejak malam itu, hubungan mereka berjalan semakin akrab. Pesan-pesan singkat berganti menjadi panggilan telepon singkat menjelang tidur. Lalu pertemuan rutin sepulang kuliah. Waktu terus berjalan lebih cepat dari biasanya, dan kebersamaan itu menjadi bagian baru dari kesehariannya. Arga mulai sering datang ke kampus, bukan untuk menjemput, tapi kadang untuk menunggu di warung kecil dekat parkiran. Ia duduk dengan helm di pangkuan sambil menyeruput kopi hitam panas. Saat Rani keluar dari kelas, wajah Arga langsung terlihat lega. Sudah selesai mbak? Tanya Arga setiap kali. Sudah mas, maaf ya lama, jawab Rani. Lalu mereka berdua berjalan menuju motor dengan langkah santai. Dari situ kebersamaan mereka terasa seperti rutinitas yang tidak pernah bosan dijalani. Kadang mereka berhenti di taman kecil di belakang kampus untuk makan bekal sederhana yang dibawa Rani. Bekal itu tidak mewah, hanya nasi, sayur, dan tempe goreng. Tapi Arga selalu memuji. Masakanmu enak, rasanya kayak di rumah, ucapnya sambil tertawa kecil. Rani senang mendengarnya, meski tahu mungkin Arga hanya ingin membuat suasana hangat. Kalau nanti sudah nikah, kamu tetap mau makan masakan sederhana begini? Tanya Rani pelan. Arga menjawab tanpa pikir panjang. Yang penting kamu masak dengan niat baik.
Saya makan apa saja nggak masalah. Kalimat itu menempel kuat di ingatan Rani. Dari obrolan ringan seperti itulah, pembicaraan tentang masa depan mereka mulai terbentuk. Rani sering menulis daftar kebutuhan pernikahan di buku kecilnya. Pakaian, undangan, tentang resepsi sampai perabot rumah tangga. Ia memperlihatkannya pada Arga setiap kali mereka bertemu. Arga melihat dengan teliti, lalu menghitung kasar dengan kalkulator di ponselnya. Kalau semua ini dijumlah bisa habis banyak. Kita sisakan sebagian untuk uang sewa rumah dulu. Katanya serius. Rani mengangguk setuju. Ia suka cara Arga berbicara tentang masa depan tanpa ragu. Meski dengan kemampuannya yang terbatas, keduanya sepakat untuk menikah sederhana saja. Cukup dengan doa keluarga dan sahabat dekat. Hari-hari berlalu dengan persiapan kecil tapi pasti. Arga membawa Rani ke rumah kontrakan yang sedang direnovasi di pinggiran kota. Nanti kita bisa tinggal di sini, katanya sambil menunjukkan ruangan kosong dengan tembok setengah cat. Rani berjalan perlahan, membayangkan isi ruangan itu suatu hari nanti. Di dapur yang masih kosong, ia tersenyum. Kamu kerja keras banget ya, Mas. Arga hanya menjawab singkat. Saya cuma ingin kamu gak susah nanti. Jawaban itu membuat dada Rani hangat, tapi juga sedikit berat. Karena ia tahu Arga sering lembur sampai larut malam di bengkel. Meski hubungan mereka tampak stabil, kadang muncul hal kecil yang membuat Rani diam lama. Saat di kampus, jika ia berbicara dengan teman laki-laki sekelas, Arga terlihat tidak nyaman. Tatapannya berubah dingin, suaranya menjadi lebih pendek. Teman kuliah, Mas, bukan siapa-siapa, kata Rani berusaha menjelaskan. Arga biasanya diam beberapa menit sebelum akhirnya menjawab pelan. Saya cuma gak suka kalau kamu terlalu dekat dengan laki-laki lain. Rani tidak ingin memperpanjang, ia hanya mengangguk dan berusaha lebih hati-hati. Ia menganggap itu bentuk perhatian, meski kadang terasa menekan. Namun di luar hal itu, Arga tetap pria yang sopan dan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah lupa mengabari jika terlambat menjemput dan selalu memastikan Rani sudah makan. Jangan lupa sarapan, nanti sakit. Tulisannya di pesan pagi. Rani membaca pesan itu dengan senyum kecil. Ia merasa diperhatikan dengan cara yang sederhana tapi konsisten. Di sisi lain, Arga mulai terbiasa menyesuaikan waktu dengan kegiatan Rani. Ia tahu jam kuliah, waktu istirahat, bahkan kapan Rani biasanya pergi ke perpustakaan. Semua berjalan rapi, seolah mereka sudah hidup seperti pasangan resmi. Sore hari setelah kuliah, mereka sering mampir ke warung bakso langganan. Arga duduk bersebelahan dengan Rani. Kadang berbicara tentang bengkel dan pelanggan yang cerewet. Rani semakin mengenal Arga sebagai sosok pekerja keras yang melihat sisi tanggung jawab yang jarang dimiliki banyak orang seusianya. Beberapa kali Rani memperkenalkan Arga dengan teman-temannya. Mereka sempat makan bersama di kantin kampus. Suasananya agak canggung di awal. Arga tampak pendiam dan hanya menjawab singkat setiap kali ditanya. Mas Arga ini pendiam banget ya, kata salah satu temannya sambil tertawa. Rani menoleh dan menjawab, dia cuma gak suka banyak bicara. Arga tersenyum tipis, lalu menatap Rani dengan pandangan yang sulit ditebak. Setelah pertemuan itu, ia tidak banyak berkomentar, tapi Rani merasa ada perubahan kecil dalam sikapnya. Ia menjadi lebih tenang saat di depan Rani, tapi matanya sering terlihat waspada. Beberapa bulan kemudian, tanggal pernikahan ditetapkan setelah kedua keluarga bertemu. Pertemuan sederhana itu berlangsung di rumah orang tua Rani di kampung. Arga datang bersama pamannya, membawa buah tangan dan berbicara dengan sopan di hadapan orang tua Rani. Ibunya menyambut dengan wajah ramah, sementara ayah Rani hanya mengangguk beberapa kali. Setelah pembicaraan selesai, keluarga sepakat menentukan waktu dan tempat pernikahan.
Dalam perjalanan pulang, Arga menggenggam tangan Rani dengan kuat di atas motor. "Kita beneran akan menikah," katanya pelan. Rani tersenyum tanpa menjawab, menatap jalan yang basah oleh hujan kecil. Setelah hari itu, persiapan mulai terasa lebih nyata. Rani mencetak daftar undangan dan mendiskusikan biaya cetak dengan Arga. Mereka membagi tugas dengan adil, tapi kadang tetap berbeda pendapat soal hal kecil. Saat Rani ingin membeli gaun dengan model tertentu, Arga menilai terlalu mahal. Yang penting sopan dan rapi, gak perlu mahal. Rani menahan diri untuk tidak berdebat. Ia tahu Arga berbicara karena ingin menghemat, bukan karena pelit. Namun dalam hati ia merasa bahwa setiap keputusan kecil kini harus melewati persetujuan Arga. Dan itu mulai membuatnya sedikit lelah. Meski begitu, hubungan mereka tetap berjalan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada perpisahan. Sementara jika ada salah paham, biasanya mereka memilih diam beberapa jam, lalu kembali berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam diam itu Rani sering merenung sendiri. Ia mencoba memahami karakter Arga yang keras tapi lembut di waktu tertentu. Kadang ia berpikir semua hubungan pasti punya sisi seperti itu. Ia tidak ingin memperbesar hal yang bisa diselesaikan dengan sabar. Malam menjelang dan hujan kembali turun seperti pertama kali mereka bertemu. Ia memandangi layar ponsel yang masih menampilkan foto undangan digital yang baru ia rancang bersama Arga siang tadi. Semuanya terasa nyaris sempurna. Sampai telepon dari adik perempuannya masuk. Tiba-tiba suara di seberang terdengar tergesa menahan tangis. "Mbak, ibu jatuh tadi sore, sekarang di rumah sakit, kondisinya parah." Rani tercekat, ia duduk tegak dan menanyakan kabar lebih rinci. Adiknya menjelaskan bahwa dokter meminta penanganan cepat dan biaya awal cukup besar. Telepon berakhir dengan permintaan agar Rani segera mencari bantuan dana. Rani menatap dinding kosong, kepalanya penuh dengan perhitungan. Uang yang ia simpan hanya cukup untuk ongkos pulang dan sedikit biaya pribadi. Tabungan bersama Arga seluruhnya sudah diarahkan untuk acara pernikahan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Pagi harinya Rani memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Arga. Ia menunggu di bengkel sambil menggenggam ponselnya erat. Arga baru datang setelah menutup pekerjaan terakhirnya. Wajahnya tampak letih, tapi Rani langsung menyampaikan kabar itu tanpa berputar. "Mas, ibu sakit. Dokter bilang harus segera dioperasi. Aku butuh uang untuk biaya rumah sakit," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Arga menatap Rani beberapa detik tanpa menjawab. "Tabungan kita semuanya sudah saya simpan buat biaya nikah, Ran. Kalau diambil sekarang nanti kekurangan." Rani menunduk mencoba menjelaskan bahwa ini keadaan darurat. Tapi Arga menggeleng keras. "Saya ngerti kamu panik, tapi uang itu bukan buat main-main. Kalau diambil nanti semuanya berantakan. Kita udah rencanain lama." Suasana bengkel mendadak terasa sempit. Rani menatap Arga berharap ada sedikit pengertian, tapi wajah Arga kaku. Ia menelan kekecewaan yang mulai mengganjal di dada. "Jadi kamu gak bisa bantu sama sekali?" tanya Rani lirih. "Saya bukan gak mau bantu, tapi kalau sekarang diambil, kita mulai dari nol lagi," jawab Arga tanpa menatapnya. Rani menahan diri agar tidak menangis di tempat itu. Ia berdiri perlahan lalu berkata, "Baiklah, aku cari cara lain." Arga hanya diam, membiarkannya pergi tanpa berusaha menahan. Di perjalanan pulang, angin sore terasa dingin dan menusuk. Rani menyalakan ponsel, mencoba mengingat siapa yang bisa dimintai bantuan. Setelah berpikir lama, satu nama muncul, Pak Renu, dosen pembimbing yang selama ini membantunya mengurus administrasi kampus. Orangnya dikenal baik dan tidak banyak bicara. Rani memberanikan diri mengirim pesan. Tak lama kemudian balasan datang. "Besok pagi datang ke rumah saya jam 9. Kita bicarakan baik-baik."
Jawaban itu membuat Rani sedikit lega, meski dalam hatinya masih ada rasa bersalah karena harus meminjam kepada orang di luar keluarga. Keesokan harinya hujan sudah reda. Rani datang ke kampus lebih pagi dari biasanya. Ia menunggu di depan ruang dosen sambil membawa map berisi data pengobatan ibunya. Pak Reno muncul dengan langkah tenang dan menyapanya. "Ada apa, Rani?" Katanya darurat. Rani langsung menjelaskan keadaan ibunya, termasuk besarnya biaya yang diminta rumah sakit. Pak Reno mendengarkan dengan serius, lalu membuka laci mejanya dan mengambil amplop putih. "Saya bisa bantu pinjamkan uang dulu, tapi tolong buatkan surat kecil saja, supaya sama-sama jelas," ucapnya. Rani mengangguk cepat dan menulis surat pernyataan sederhana sesuai arahan Pak Reno. Setelah selesai, dosen itu menyerahkan amplop berisi uang tunai. "Terima kasih banyak, Pak. Saya janji akan kembalikan secepatnya." "Tidak apa-apa, yang penting orang tua bisa dirawat dulu," jawab Pak Reno dengan nada lembut. Rani merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ia menaruh amplop itu di dalam tas dengan hati-hati, lalu berpamitan. Di luar langit tampak cerah untuk pertama kalinya setelah beberapa hari hujan. Ia berdiri sebentar di halaman kampus, menarik nafas lega. Namun di balik rasa syukur itu ada sedikit cemas. Ia tahu Arga bisa salah paham jika mengetahui hal ini. Karena itu ia berencana menjelaskan nanti setelah ibunya stabil. Untuk sekarang yang penting uang itu sampai ke rumah sakit tepat waktu. Rani pulang ke kos dan segera menghubungi adiknya, memastikan transfer dana dilakukan sore itu juga. Setelah semuanya beres, ia duduk lama di tepi tempat tidur. Pikirannya lelah. Ia ingin memberi kabar pada Arga, tapi ragu. Ia tahu pembicaraan kemarin belum selesai dan suasananya masih tegang. Beberapa kali ia membuka layar ponsel, lalu menutup lagi. Akhirnya ia hanya menulis singkat. "Ibu sudah dapat bantuan biaya. Terima kasih sudah mendengarkan kemarin." Pesan itu terkirim tanpa balasan. Malam tiba, Rani kembali memandangi undangan yang sudah hampir dicetak. Kini antusiasme itu tidak lagi sama. Ia merasa ada jarak halus antara dirinya dan Arga. Sesuatu yang tidak tampak tapi nyata. Saat makan malam, ia hanya memandangi nasi di piring tanpa selera. Di kepalanya muncul bayangan wajah ibunya yang terbaring lemah dan suara Arga yang menolak permintaan bantuannya. Ia mencoba memaklumi, tapi perasaan kecewa sulit hilang. Di sisi lain, Arga masih bekerja di bengkel hingga larut. Ia duduk di kursi kayu, memandangi sisa nota pelanggan. Pikirannya juga tidak tenang. Ia tahu sikapnya tadi mungkin terlalu keras, tapi ia tidak ingin rencana pernikahan gagal karena keputusan tergesa. Ia menatap layar ponsel, membaca pesan dari Rani. Kata-kata singkat itu justru membuat dadanya sesak. Ia ingin membalas, namun gengsi menahannya. Ia menyalakan rokok, menghembuskan nafas panjang, lalu menatap jalanan kosong di depan bengkel. Dalam hati ada perasaan campur antara marah dan takut kehilangan. Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka terasa kaku. Mereka masih saling mengirim kabar, tapi tidak lagi sehangat sebelumnya. Rani berusaha menjaga nada bicara agar tidak menyinggung. Arga membalas apa adanya tanpa banyak tanya. Saat Rani menyebut bahwa ibunya mulai membaik, Arga hanya menjawab singkat, "Syukurlah." Tidak ada ajakan bertemu, tidak ada pembicaraan soal undangan atau sewa rumah lagi. Keduanya seperti berjalan di jalur masing-masing, hanya disatukan oleh rencana yang sudah terlanjur diumumkan kepada keluarga. Suatu sore Rani kembali ke kampus untuk menyerahkan berkas revisi tugas akhir. Ia melihat Pak Reno dari kejauhan dan menghampirinya sebentar untuk mengucapkan terima kasih karena bantuan uangnya sudah digunakan dengan baik. Pak Reno mengangguk dan menanyakan kabar ibunya. Percakapan berlangsung tidak lebih dari beberapa menit.
Rani kemudian pamit dan melangkah ke arah gerbang. Ia tidak sadar bahwa di sisi lain halaman, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Setibanya di kos, Rani langsung menaruh tasnya dan berbaring. Suara tetesan air di luar berpadu dengan bunyi kipas angin yang berputar lambat. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Setelah hari panjang yang melelahkan, pikirannya campur aduk antara rasa lega karena ibunya sudah dirawat dan rasa canggung yang belum juga hilang dengan Arga. Ia berencana menemui Arga besok untuk bicara baik-baik agar hubungan mereka tidak semakin renggang. Dalam hati ia percaya semua bisa dijelaskan kalau dilakukan dengan tenang. Pagi berikutnya Rani berangkat ke kampus dengan langkah terburu-buru. Di dalam tasnya tersimpan amplop kosong, bekas pinjaman yang sudah ia kembalikan kepada Pak Reno pagi itu. Ia menepati janji untuk segera mengembalikan uang setelah mendapat bantuan dari pamannya di kampung. Setelah urusan administrasi, Rani keluar dari ruang dosen sambil tersenyum lega. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, di bawah rindangnya pohon dekat parkiran, Arga berdiri memperhatikan. Tatapannya tajam, wajahnya kaku, dan tangannya mengepal. Ia melihat jelas ketika Pak Reno menyerahkan amplop putih kepada Rani beberapa hari lalu. Sekarang melihat keduanya kembali berbicara, pikirannya langsung menyusun dugaan yang salah. Jadi benar, gumam Arga pelan. Ia tidak mendengar percakapan mereka, tapi pikirannya sudah dikuasai amarah. Ia berbalik dan meninggalkan area kampus dengan langkah cepat. Dadanya terasa panas dan perjalanan pulang ke kos. Ia terus berpikir bahwa Rani telah mengkhianatinya. Semakin lama pikiran itu tumbuh seperti bara yang tak padam. Ia duduk lama di depan kamar kos, menatap kosong lantai yang dingin. Di meja dapur kecil masih ada pisau dapur yang semalam ia gunakan memotong sayur. Pisau itu tergeletak begitu saja dengan noda minyak yang belum sempat dicuci. Menjelang sore Rani pulang dengan wajah tenang. Ia tidak tahu bahwa Arga sudah menunggunya di dalam kamar dengan wajah tegang. Begitu pintu dibuka, Arga langsung berdiri dari kursi. "Kamu dari mana?" "Dari kampus, Mas. Urusan tugas akhir," jawab Rani sambil menaruh tas. "Dari kampus?" Arga menatap tajam. "Atau dari dosen yang kasih kamu uang tempo hari itu?" Rani berhenti seketika. "Maksudnya apa, Mas?" Arga melangkah maju, suaranya meninggi. "Kau pikir saya nggak tahu? Saya lihat sendiri kamu terima amplop dari laki-laki itu. Sekarang kamu ketemu lagi sama dia." Rani menatap Arga dengan kaget. Dia mencoba menenangkan, tapi nada suaranya ikut bergetar. "Mas, itu bukan seperti yang kamu pikir. Pak Reno bantu pinjamin uang buat biaya ibu. Saya udah jelaskan waktu itu. Saya udah kembalikan uangnya tadi pagi." "Pinjaman?" Arga tertawa, tapi matanya tajam. "Saya nggak bodoh, Ran. Kamu bisa saja bohong. Kamu kira saya nggak tahu gimana laki-laki kalau ngasih uang ke perempuan?" "Mas, jangan ngomong sembarangan." Rani mulai menangis karena merasa dituduh tanpa alasan. Ia mencoba meraih tangan Arga, tapi Arga menepis keras. Perdebatan meningkat. Suara mereka memenuhi kamar kos kecil itu. Arga terus menuduh, sementara Rani terus mencoba menjelaskan. Tak satu pun mau mengalah. Dalam emosi yang memuncak, Arga membanting helm ke lantai. Suaranya keras dan membuat Rani mundur beberapa langkah. "Saya kerja keras tiap hari buat nikahin kamu, tapi kamu malah main belakang sama laki-laki lain," teriaknya. Rani berteriak balik. "Kamu salah, Mas. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya langsung ke dosen saya." "Cukup," bentak Arga sambil memukul meja. Nafasnya memburu, matanya merah menahan amarah. Ia melangkah ke arah dapur kecil. Tanpa sadar, tangannya meraih pisau yang tergeletak di sana.
Rani melihatnya dengan panik. "Mas, tolong taruh pisau itu, Mas. Kita bisa bicara baik-baik," katanya sambil mundur. Tapi amarah Arga sudah menguasai akal sehatnya. Ia maju cepat, menudingkan pisau ke arah Rani sambil berteriak, "Kamu udah bikin malu saya." Dalam hitungan detik, gerakannya berubah kasar. Pisau itu menembus tubuh Rani di sisi perut. Rani menjerit keras, tubuhnya gemetar. Arga menatapnya tanpa sadar, lalu menusuk lagi dan lagi, seperti kehilangan kendali. Suara benturan tubuh dan nafas berat memenuhi ruangan. Setelah beberapa kali tusukan, tubuh Rani jatuh tersungkur ke lantai. Darah mengalir cepat membasahi ubin putih. Arga berdiri terpaku, tangannya gemetar. Pisau di genggamannya penuh darah, nafasnya berat, matanya menatap tubuh yang kini tidak bergerak. Wajah Rani menunduk ke samping, matanya terbuka lebar tanpa suara. "Rani," panggilnya pelan, tapi tak ada jawaban. Suasana kamar menjadi sangat sunyi, hanya suara kipas yang masih berputar pelan di atas kepala. Arga perlahan menjatuhkan pisau ke lantai dan mundur beberapa langkah. Ya, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan. Saya nggak sengaja." Tapi kalimat itu tenggelam oleh kenyataan yang terpampang di hadapannya. Beberapa menit kemudian Arga duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Tangannya masih berlumuran darah. Ia menatap sekeliling kamar, mencari jalan keluar dari ketakutan yang mulai melumpuhkan. Ia berpikir cepat, mencoba menutupi jejak. Ia menarik nafas panjang, berdiri lalu menyeret tubuh Rani ke dapur kecil di belakang kamar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya hanya satu, menyembunyikan semuanya. Ia mencuci pisau dengan air yang terus mengalir, tapi noda merah di lantai tidak hilang. Tangannya gemetar semakin parah. Ia akhirnya membuka lemari, alat kerja, dan mengambil gergaji kecil yang biasa ia gunakan untuk perabot bengkel. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mulai memotong bagian tubuh Rani satu persatu. Prosesnya berjalan lama dan membuat kamar dipenuhi bau anyir yang menusuk. Arga sesekali berhenti menatap bagian tubuh yang sudah tak utuh, lalu melanjutkan lagi tanpa suara. Tak ada perasaan, di wajahnya hanya kosong. Setelah semuanya selesai, ia memasukkan potongan itu ke dalam beberapa kantong plastik tebal yang disimpannya di bawah wastafel. Ia mengikatnya kuat-kuat, memastikan tidak bocor. Darah menetes di ubin, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin ruangan itu bersih sebelum fajar tiba. Setelah memastikan semua tertutup, Arga menatap jam di dinding. Sudah hampir tengah malam. Ia membawa kantong-kantong itu ke bagasi motor Matic milik Rani, menutupnya rapat, lalu berangkat ke arah jalan tol. Di sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia berhenti di beberapa titik sepi di jalur Surabaya, Gempol, menurunkan satu kantong di setiap lokasi. Jalanan gelap, hanya lampu motor yang menerangi jalur lurus di depan. Setiap kali menurunkan kantong, ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang. Setelah semuanya selesai, ia kembali ke kos dalam keadaan lelah dan linglung. Sesampainya di kamar, ia langsung duduk di lantai, menatap kosong ke arah tempat tidur yang kini bersih tapi terasa asing. Bau darah masih samar, tercium. Ia mengambil kain pel yang tadi digunakan untuk membersihkan lantai dan melemparkannya ke ember. Lalu ia duduk diam, lama tanpa bergerak. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya memandangi pisau yang kini bersandar di tepi bak cucian. Kepalanya penuh suara yang berulang di dalam pikirannya. Suara Rani memohon agar ia berhenti. Menjelang subuh, Arga mengambil bajunya dan mencuci tangan berulang kali sampai kulitnya memerah. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya menolak diam. Bau sabun dan sisa bensin bercampur di udara kamar kos yang lembab. Semua barang sudah dibersihkan, tapi di dalam kepalanya
suara teriakan Rani masih terdengar jelas. Setiap kali ia menutup mata, wajah Rani muncul, seolah memandangnya dari jarak dekat. Ia mencoba menepis bayangan itu, tapi tubuhnya justru gemetar. Ia tahu ia sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Hari berganti dan Arga tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membuka bengkel pagi-pagi, melayani pelanggan dengan senyum kaku. Orang-orang di sekitar tidak curiga apapun. Namun setiap kali melihat noda di tangannya, meski sudah bersih, pikirannya langsung kembali pada malam itu. Saat malam tiba, ia tidur dengan lampu menyala, takut pada gelap. Ia tidak berani melihat ke arah dapur tempat kejadian itu berlangsung. Dalam seminggu berat badannya turun drastis. Ia makan seadanya dan jarang keluar malam. 2 minggu setelah kejadian, berita aneh mulai terdengar di radio dan media sosial di jalan tol Surabaya. Beberapa supir melaporkan melihat sosok perempuan tanpa tangan berdiri di bahu jalan. Sosok itu dikatakan mengenakan pakaian putih yang lusuh. Rambut panjang menutupi wajah dan tampak meminta tolong kepada setiap kendaraan yang melintas. Beberapa sopir mengaku hampir menabrak pembatas karena terkejut melihat penampakan itu muncul mendadak di tengah kabut malam. Polisi menganggap laporan itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi kabar terus menyebar dari satu pos jaga ke pos lainnya. Di warung tempat para sopir biasa berkumpul, pembicaraan tentang sosok perempuan itu menjadi topik hangat. "Aku lihat sendiri, Pak," kata seorang sopir muda dengan wajah tegang. "Dia berdiri di tengah jalan, badannya cuma separuh, tangannya nggak ada." Sopir lain menimpali, "Mungkin korban kecelakaan lama kali." Tapi anehnya, setiap malam Jumat pasti ada lagi yang lihat. Suasana warung hening. Beberapa detik hanya suara televisi yang terdengar samar. Di hari yang sama, seorang supir truk bernama Dharma mendapati jadwal pengiriman barang dari pelabuhan menuju Pasuruan. Ia melintasi di ruas tol itu sekitar tengah malam. Jalanan sepi, lampu-lampu di pinggir jalan redup, dan kabut tipis menutupi pandangan. Saat sampai di kilometer 24, truknya melambat karena mencium bau menyengat yang tidak biasa. Bau itu mirip campuran antara bangkai dan bensin. Ia menepi perlahan, menyalakan lampu, dan keluar dari kabin sambil membawa senter kecil. Cahaya senter menyorot rumput liar di pinggir jalan. Beberapa meter dari posisi truknya, Dharma melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara tumpukan plastik hitam yang robek, tampak potongan tubuh manusia. Ia mundur spontan, tangannya gemetar hebat. "Ya Tuhan!" Ia berlari kembali ke truk dan langsung menghubungi pos polisi tol terdekat. Dalam waktu singkat, petugas datang bersama beberapa anggota kepolisian dan garis pembatas dipasang. Mereka segera menutup satu jalur untuk penyisiran lebih lanjut. Kabar penemuan potongan tubuh manusia itu langsung menyebar cepat. Media lokal menanyakan berita dengan judul mencolok. Warga di sekitar mulai berspekulasi. Sebagian menyebutnya korban tabrak lari. Sebagian lain percaya itu berkaitan dengan teror sosok perempuan yang selama ini muncul. Di televisi, reporter berdiri di pinggir tol sambil menjelaskan bahwa polisi tengah menyelidiki apakah potongan tubuh itu milik korban pembunuhan. Sementara itu di bengkel kecilnya, Arga menatap layar ponsel yang menampilkan berita tersebut. Tangannya berkeringat, nafasnya berat. Ia membaca ulang berita itu sampai beberapa kali, memastikan apa yang ia lihat bukan kebetulan. Foto area penemuan tubuh terlihat jelas, sama dengan lokasi yang ia datangi 2 minggu lalu. Ia menutup ponsel, menatap ke arah pintu dengan mata kosong. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Gak mungkin mereka tahu. Gumamnya pelan, tapi nadanya gemetar. Sejak saat itu, tidur menjadi hal yang mustahil. Setiap malam ia mendengar suara langkah di sekitar kos.
Kadang seperti ada yang berjalan pelan di luar jendela. Kadang seperti bisikan samar yang menyebut namanya. Ia mencoba mengabaikan, menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu terus datang. Dalam gelap ia merasa ada yang berdiri di dekat pintu, mengawasinya. Sekali waktu ia berani menoleh dan melihat bayangan samar perempuan dengan rambut panjang menunduk. Seketika tubuhnya membeku. Lampu dan bayangan itu lenyap, tapi jantungnya berdetak tak terkendali. Beberapa malam berikutnya, mimpi buruk datang tanpa henti. Ia bermimpi berada di jalan tol yang sama, memegang pisau yang berlumuran darah. Sementara di depannya, Rani berdiri tanpa tangan, menatapnya dengan wajah pucat. "Kenapa kamu bunuh aku, Mas?" Suara itu terdengar jelas di telinganya. Arga terbangun sambil berteriak dan hampir menjatuhkan kursi. Ia duduk di lantai dengan nafas terengah, memegangi kepala yang terasa berat. Pagi harinya ia berusaha menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa. Namun setiap suara keras membuatnya kaget. Pelanggan yang datang sempat bertanya, "Mas sakit? Mukanya pucat?" Arga tersenyum paksa dan menjawab, "Kurang tidur aja saya." Dalam hati ia tahu tubuhnya mulai lemah karena ketegangan yang tidak pernah berhenti. Ia bahkan menghindari tidur di kamar, memilih berbaring di kursi bengkel sampai pagi. Beberapa hari kemudian, polisi mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan forensik menunjukkan potongan tubuh itu milik seseorang perempuan muda. Berita itu disiarkan di radio, di koran pagi. Arga membaca dengan mata berat. Kata-kata dalam berita terasa seperti tusukan tajam di dadanya. Ia berusaha tetap duduk tenang, tapi tangannya gemetar hebat. Di sekelilingnya, suara kendaraan lewat terdengar seperti dengungan yang menghantam telinganya terus-menerus. Ia tahu bahwa lambat laun semuanya akan terbongkar, tapi otaknya menolak mengakuinya. Malam hari Arga kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata. Ia mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Suaranya halus tapi berulang. Ia bangun dengan tubuh basah oleh keringat, menatap pintu yang tertutup rapat. Ketukan itu berhenti, tapi dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Ia menoleh perlahan dan melihat pisau dapur yang dulu disembunyikan, kini tergeletak di lantai. Padahal ia yakin sudah membuangnya ke sungai. Arga mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap pisau itu lama, seolah benda itu hidup. Ia mengambil kain dan menutupinya, lalu duduk di sudut kamar tanpa berani memejamkan mata lagi. Suara angin dari ventilasi terdengar seperti bisikan halus yang berulang-ulang memanggil namanya. Malam terasa panjang dan berat. Tidak ada suara lain kecuali detak jantungnya sendiri. Menjelang maghrib, suara azan dari kejauhan terdengar samar. Sementara itu, di luar kehidupannya yang hancur. Polisi mulai bekerja setelah penemuan potongan tubuh di tol. Tim forensik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bagian tubuh yang ditemukan di beberapa titik. Dari hasil otopsi awal, dokter menyimpulkan korban adalah perempuan dewasa, berusia antara 20 tahun hingga 25 tahun. Ciri-ciri fisik mulai cocok dengan data orang hilang yang masuk ke kantor polisi seminggu sebelumnya. Nama Rani muncul di antara daftar itu. Dilaporkan hilang oleh adiknya setelah tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Tim gabungan kemudian memeriksa data telepon, pesan terakhir dan rekam jejak lokasi yang terekam oleh operator. Dari situ mereka menemukan bahwa lokasi terakhir ponsel Rani terdeteksi di kawasan tempat Arga tinggal. Informasi itu langsung membuat penyidik mendatangi rumah kos yang selama ini diketahui mereka tinggal berdua. Pemilik kos yang diwawancarai mengaku bahwa Arga sudah tinggal di sana lebih dari setahun. Dan Rani sering datang tapi jarang bermalam.
Saat polisi datang, pintu kamar terkunci rapat. Setelah diketuk beberapa kali, tanpa jawaban, pintu didobrak. Bau aneh langsung keluar, campuran antara zat kimia dan sisa pembersih lantai. Di dalam ruangan yang sempit itu, penyidik menemukan banyak kejanggalan. Lantai terlihat bersih tapi tidak wajar, seperti baru saja digosok berulang kali. Di dapur kecil, wastafel dan pisau dapur mengkilap. Tapi ada cairan kental yang menempel di bagian sambungan pipa. Salah satu petugas mengangkat ember yang terletak di bawah meja dan mendapati lap kain yang sudah kaku dan berwarna kecoklatan. "Ambil semua, jangan sentuh dengan tangan langsung," ujar komandan tim dengan suara tegas. Mereka mengumpulkan setiap benda yang mencurigakan ke dalam kantong bukti. Saat pemeriksaan berlanjut di bagian belakang, salah satu anggota tim membuka lemari es kecil. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Ia menutup mulut dan menatap ke dalam dengan ekspresi kaget. "Pak, di sini ada sesuatu," katanya pelan tapi tegas. Ketika komandan datang dan menyorotkan senter, mereka melihat bagian tubuh manusia yang terbungkus plastik. Di dalamnya terdapat kepala dan 2 tangan yang sudah mulai berubah warna. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Semua berdiri kaku. Hanya suara langkah kecil dari petugas yang mencoba menjaga keseimbangan saat mengambil bukti. Proses olah tempat kejadian berlangsung selama berjam-jam. Polisi memotret setiap sudut ruangan, menandai noda yang tersisa di lantai dan dinding. Beberapa tetangga kos berdiri di luar dengan wajah tegang. Mereka tidak percaya bahwa kamar yang selama ini tampak biasa ternyata menyimpan peristiwa mengerikan. Salah satu ibu kos berbisik, "Kemarin malam saya dengar seperti suara air mengalir lama sekali. Saya pikir dia sedang bersih-bersih." Polisi mencatat semua keterangan tanpa komentar. Saat petugas forensik memeriksa area dapur, semua anggota tim tiba-tiba berhenti bekerja. Ia menatap ke arah pojok ruangan, lalu memanggil rekan di sebelahnya. "Tadi kamu lihat itu?" tanyanya pelan. Rekannya menggeleng. "Apa?" "Kayak ada bayangan perempuan berdiri di situ, terus hilang," jawabnya dengan wajah pucat. Mereka saling pandang sebentar, lalu melanjutkan pekerjaan tanpa berbicara lagi. Tak lama kemudian petugas lain juga mengaku melihat sesuatu yang mirip sosok samar dengan rambut panjang menunduk di sudut kamar, seperti sedang menunjuk ke arah meja dapur. Kejadian aneh itu tidak dicatat secara resmi, tapi beberapa petugas membicarakannya dengan suara pelan setelah olah TKP selesai. Mereka mengaku merasakan hawa dingin yang tidak biasa saat mengambil foto di ruangan itu. Bahkan salah satu kamera digital tiba-tiba mati meski baterainya baru diganti. Komandan tim hanya menegur agar semuanya tetap fokus. "Jangan pikir macam-macam, selesaikan pekerjaan," katanya tegas meski matanya sendiri beberapa kali melirik ke arah sudut ruangan yang dimaksud. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, semua dikirim ke laboratorium forensik untuk analisa DNA. Dalam waktu singkat, hasilnya keluar. Kecocokan antara potongan tubuh